Mbak, saya mau ngajak Anda berpikir dong. Kalau kita yang manusia ini kalau makan nasi pantas kan? Iya, pantas. Kalau kita makan kotoran? Enggak. Enggak, baik. Kita yang manusia aja ada yang nggak pantas ya, Mbak ya? Iya, Apalagi bagi Tuhan, betul? benar. Jadi nggak pantas Tuhan itu jadi manusia kan? Kalau saya sih masih tetap kayak yakin dengan kerendahan hati sih, Pak. Bisa dilakuin semua orang. Kan gitu, manusia aja ada yang nggak pantas kata Anda, apalagi bagi Tuhan Anda juga sepakat. Artinya apa? Nggak pantas kan Tuhan itu jadi manusia. Oh, dari saya ya, saya nggak mikir nggak pantas atau gimana, tapi saya lihat maksud dan tujuan kerendahan hati itu yang saya lihat gitu. Bukan kerendahan hati, Yesus itu bawa pedang dia, bukan bawa damai. Enggak, itu kan udah saya jelasin waktu itu, yang saya tahu kan hanya sebatas itu. Nah gitu. Jadi kalau Anda menyetujui nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas Tuhan itu dikandung oleh manusia, nggak pantas Tuhan jadi bayi, kagak pantas pula Tuhan diseret-seret oleh ciptaannya, kagak pantas pula Tuhan mati kalah dengan ciptaannya. Saya juga mau tanya nih, Pak. Itu kan saya mau tanya nih, orang zaman dulu bagaimanakah caranya dia itu untuk menghapuskan dosanya gitu loh, minta ampun sama Tuhan? Apakah dia hanya sebatas berdoa aja? Terus apa gunanya pengorbanan orang zaman dulu gitu loh, yang harus korban hewan? Nah, itu tujuannya untuk apa seperti itu? Dan terus di zaman sekarang itu tuh apa yang mestinya menggantikan gitu loh? Nah, Mbak, kalaunya orang zaman dulu, zamannya para nabi, korban bakaran hewan. Sampai sekarang Islam pun berkurban hewan juga, nggak ada kurban tumbal manusia, nggak ada. Jadi Ya, kalau kurban tumbal manusia itu ajar iblis itu minta tumbal, Mbak. Makanya ya zaman dulu para nabi adalah menebus dosa, katanya kan, penebus salah itu melalui pemotongan hewan. Di Islam juga diperintahkan fasholli li rabbika wanhar di dalam Quran surah Al-Kautsar ya. Maka sholat dan berkurbanlah gitu. Berkurbanlah. Jadi Mbak ya, masalah konsep penebusan dosa memakai darah manusia itu nggak pernah diajarkan oleh para nabi, nggak pernah gitu. Nggak pernah. Lalu sekarang pakai apa? Tetap seperti yang diajarkan oleh para nabi, tetap memakai hewan gitu. Mau Tunggu, kayak Pak. gimana? Oke, tujuannya korban itu untuk apa? Loh, kalau kita berkurban, pertama kita menaati perintah Allah. Yang kedua, dagingnya bisa kita bagikan ke fakir miskin. Ayo, banyak kan manfaatnya. Oh, jadi maksudnya spesifik korbannya dari zaman dulu sampai sekarang itu maksudnya. Ya iya, membantu fakir miskin. Terus saya mau tanya nih, Pak, tentang korban yang itu. Kalau di kitab Ibrahim dan ya tentang anaknya Ishak, itu maksud tujuan korbannya apa di situ? Nah, itu kan perintah Allah juga. Makanya kan Islam juga diperintahkan untuk berkurban. Perintah Allah untuk Ibrahim. Ternyata Ibrahimnya ikhlas dan diganti dengan hewan. Disitulah asal mula kurban hewan gitu, Mbak. Oke, berarti nggak ada setelah Abraham atau Ibrahim itu tiba-tiba diganti atau diubah jadi kurban tumbal manusia, nggak ada. Dan kok tiba-tiba jadi tumbal manusia itu dari mana? Iya, ajaran minta tumbal itu Mbak, lebih baik Anda coba bersemedi di goa-goa tuh ya. Bersemedi di goa-goa nanti pasti ada yang minta tumbal juga di situ. Jangan saya lah yang minta tumbal kayak gitu. Oke, gini ya Pak. Ya. Saya mau jelasin juga nih sebelumnya. Kata Bapak nih tumbal manusia segala macam nih. Saya jelasin ya. Manusia dulunya tuh suci ya, belum pernah jatuh ke dalam dosa, benar kan?
Terus manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sudah kan, Pak? Manusia pertama yang Anda maksud? Iya, jatuh Lalu? ke dalam dosa. Bapak tahu dosa itu apa? Upahnya maut kan, Pak? Kematian. Terus? Kan? Nah, kalau misalnya ya kan pastinya kalau kita untuk mengampuni untuk menghapus dosa kita pasti ada yang dikorbankan, kayak gitulah Pak. Makanya kenapa di perjanjian lama itu hewan yang dikorbankan, dan itu pun hewan yang tak bercela, terus yang sulung gitu kan, terus jantan juga seperti itu. Itu Ya doktrin kan? Anda, Mbak, doktrin Kristen. Padahal di situ manusia pertama sudah diampuni karena bertobat. Iya Pak, maksudnya tuh kayak gini Pak. Gini Nah, loh. bentar-bentar Gini saya loh, ya. jelaskan dulu sama Anda. Jadi manusia pertama itu di kitab Anda sudah diampuni karena bertobat. Nggak ada lagi dosa yang diwariskan. Yang dikutuk itu tanah dengan ular. Jadi kalaunya Tuhan turun ke muka bumi mau menebus apa? Kutukan tanah dan ular gitu. Karena apa? Adam yang pertama itu sudah bertobat, dia tidak ada mewariskan dosa, nggak ada. Gini loh Pak ya. Oke, yang dikutuk itu tanah dan ular, itulah menurut Bapak ya. Ya, oke lah, itu Bukan yang menurut dikasih saya tahu. kitab Anda. Aduh. Di Al-Qur'annya gitu kan. Nah, sekarang saya tanya. Nah, di situ kan upah dosa itu kan maut ya, kematian ya. Sekalipun dia itu benar sudah diampuni pun, tapi kan harus ada yang dikorbankan gitu loh. Maksudnya gini loh Pak, maut loh, kematian kan. Baca Dan dulu itu- ya. Bukan menurut Gimana saya. sih? Bukan menurut saya. Kejadian 3 nomor 14. Ya. Yang dikutuk itu bukan Nabi Adam yang menurunkan dosa waris, tapi tanah dan ular, kata saya. Nih, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Kan kayak gitu. Jadi yang dikutuk di sini bukan Nabi Adam. Nabi Adam tidak berdosa, dia tobat gitu. Nggak ada dosa Nabi Adam. Kalian tuduh Nabi Adam menurunkan dosa waris. Hoak minta ampun. Hoak minta ampun. Kau yang ngutang, kau yang bayar. Jangan orang yang disuruh bayar ya. Nah, gitu. Kalau kau ngutang, ya, kau yang bayar. Jangan orang yang kau suruh bayar. Oke, gimana ya cara definisinya ya untuk ngejelasin? Kalau ya ini ya bentar ya Pak ya, saya dari konteks saya nih ya. Nah, karena saya tahu nih kalau dosa itu adalah maut, ya kan? Nah, di situ kan dibilang bahwa Adam itu minta ampun gitu kan. Tapi dia itu sudah melakukan dosa gitu loh Pak. Ya kan, dia tuh sudah melakukan dosa gitu. Arti dengan melakukan dosa sekalipun dia minta ampun, pertanyaan di sini, di situ apakah Adam bisa kembali lagi ke Taman Eden? Kalau di perjanjian lama itu nggak bisa lagi. Tuhan mengampuni, tapi dia tidak bisa lagi kembali ke Taman Eden yang kudus itulah, yang suci itu, ya kan? Dia tidak bisa lagi kembali ke situ gitu. Akhirnya dia hidup di bumi seperti itu kan? Nah, itu yang saya mengerti gitu. Jadi sekalipun dia sudah bertobat, itu doktrin Anda, Mbak. Doktrin Anda itu. Bukan ajaran dari kitab Anda, tapi doktrin gereja Anda yang kayak gitu. Saya udah tekankan kepada Anda kemarin. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen gitu. Itu doktrin Anda yang Anda bawa. Lepas dulu doktrin gereja Anda, buang netral normal dulu gitu. Lalu pelajari apa yang dikatakan Yesus. Gini loh Pak ya, gini, bukan soal doktrin. Saya memang baca kok di kejadian itu mereka tuh tidak bisa kembali lagi ke Taman Eden gitu loh. Nah, disitulah akhirnya mereka tuh susah payah untuk memenuhi kehidupannya seperti itu. Kalau memang mereka itu tadinya itu tidak berdosa, pasti mereka tidak akan sesusah itu gitu kan. Dan di situ dikasih tahu bahwa perempuan itu akan kesakitan melahirkan. Nah, dari itu saya baca loh di kejadian itu. Saya tunjukkan ayat ini. Nah, dari situlah saya tuh ngerti gitu kan.
oh manusia itu udah jatuh dalam dosa, sekalipun Tuhan mengampuni, tapi diri dia itu masih ada dosa gitu loh. Nah bagaimanakah caranya dia itu Kalau bisa kalau lebih kalau dekat lagi saya sama mau tanya Tuhan? Mbak, kalau dosa upahnya adalah maut, ya berarti anak yang baru lahir itu berdosa juga. Iya, berdosa Pak. Baik. Kalau dia mati masuk neraka gitu karena dosanya. Nah itu saya pernah dikasih tahu tuh kan, bagaimana gimana jika tuh? dia tuh mati, gitu kan. Nah ketika dia Masalahnya ngeri kali Mbak ya, di Kristen ini baru lahir aja udah menanggung dosa. Ini apa, ajaran apa, baru lahir langsung mewarisi dosa. Aduh. Ya makanya saya jelasin, Pak, belum saya jelasin. Saya tuh lihat firman Tuhan di mana lagi tuh ya. Saya tuh nggak catat sih, cuman saya tuh ingat apa yang saya dikatakan, ingat saya pernah baca gitu. Nah itu pendeta yang menjelaskan dengan ayat di situ tuh memang kita itu nggak dikasih tahu spesifiknya tuh bahwa kalau bayi yang melahirkan itu tuh berdosa seperti itu. Nah itu bisa dikatakan itu dari orang tuanya gitu loh, karena dia masih bayi kan, jadi orang tuanya lah, dari orang tuanya tuh bagaimana seperti itu, karena dia belum mengerti, jadi kembali ke orang tuanya, dari situlah dilihat gitu loh Pak. Nah kalau misalnya sudah dia tahu Tuhan, sudah tahu kebenaran gitu kan, nah pastinya dia akan belajar. Dan satu hal juga, saya tuh dikasih pemikiran kayak gini Pak, anak kecil aja bisa belajar bohong loh. Dari mana coba? Sedangkan orang tua nggak pernah ngajarin anak kecil untuk berbohong. Nah berbohong itu kan dosa juga tuh ya. Nah itu saya masa Mbak gini, heran saya. Iya, anak kecil baru lahir, belum bisa ngapa-ngapain dia udah berdosa. Apa ini? Bisa Pak. Astagfirullah. Ya kalau di Islam Mbak kayak gini ya, di tempat kami kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya setiap anak yang lahir itu suci tanpa dosa. Oke. Kalau dari saya itu kembali lagi ke maksudnya yang saya tahu itu kembali ke orang tuanya. Si orang tuanya ini ya Pak, orang tuanya, karena dia masih bayi gitu. Itu konteks yang saya paham dari ayat tersebut yang dijelaskan pendeta. Nah terus saya juga dikasih misalnya tuh anak umur 2 tahun, 3 tahun yang sudah bisa berbicara gitu kan. Nah itu sudah bisa belajar bohong, sedangkan orang tuanya tidak pernah mengajarkan bohong. Dari mana itu bohongnya? Kalau memang jati diri manusia ini memang awalnya itu berdosa seperti itu. Nah itu maksudnya pertanyaannya saya Pak. Ada kan Bapak pasti ketemu anak yang berbohong, apalagi sekarang saya gimana pertanyaan saya tuh? Yang baru lahir lalu mati, yang baru lahir lalu mati, apakah dia masuk neraka karena berdosa? Kenapa Pak? Yang baru lahir dari kandungan ibunya, kan dia lahir lalu bayinya mati langsung gitu. Itu kan sudah mewarisi dosa dia. Apakah dia mati masuk neraka itu? Enggak, kan tadi saya bilang kembali lagi ke orang tuanya. Bagaimana orang tuanya tadi gitu loh. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan orang tuanya? Ya. Yang saya pertanyakan itu bayi yang lahir tadi, yang sudah mewarisi dosa tadi, nasibnya kayak gimana, di neraka atau di surga dia? Nggak ada lagi urusan dengan orang tuanya. Bayinya yang tak saya tanyakan. Ya itu ada 2 kemungkinan Pak, antara dia bisa masuk surga ataupun neraka, antara kemungkinan 2. Tapi di situ dijelaskan ke orang tuanya, bagaimana orang tuanya seperti itu, ya kan? Terus apa hubungannya dengan orang tua? Juga, bentar, nggak ngerti saya apa hubungannya dengan orang tua, yang saya tanyakan bayinya. Ya udah, ya saya jawab nih ya, simpelnya udah antara kemungkinan dia masuk surga atau neraka. Karena itu urusannya sama Tuhan gitu. Tapi diajarkan bahwa manusia itu memang berdosa gitu. Nah antara kemungkinan 2 ini, karena yang tugas menghakimi itu cuma Tuhan gitu loh Pak ya. Waduh, agama mungkin teman-teman. Ya karena saya kenapa ini agama kok mungkin ya. Saya tuh nggak tahu. Aduh. Gitu loh Pak. Main tebak-tebakan kalau kayak gitu Mbak. Agama mungkin itu main tebak-tebakan jadinya. Saya cari dulu ayatnya Pak ya.
Tapi waktu itu saya dijelaskan, ya kan, kalau manusia ini dasarnya berdosa. Bagaimana jika kalau punya anak bayi yang meninggal gitu. Pertama, saya cuma ingat di situ bahwa orang tuanya yang bagaimana, apakah orang tuanya ketika dalam mengandung apa segala macam itu berdoa untuk anaknya atau tidak. Iya, kayak gimana itu? Aturan coba tunjukkan sama saya aturan yang jelas gitu loh. Oke, tapi saya lupanya Pak, sebentar ya. Tapi saya ingat kok, memang dikasih tahu seperti itu. Terus dari situ kayak oke, saya mengerti. Tapi saya kayak kurang yakin kan, kok bisa gitu kan. Nah, baru saya dikasih nih satu permasalahan. Contohnya di anak kecil yang sudah berbicara. Ada beberapa anak kecil yang sudah bisa berbohong gitu, sedangkan orang tua itu nggak pernah mengajari untuk berbohong seperti itu. Nah, itu bagaimana gitu, dari mana dia tahu? Nah, enggak ini Mbak, enggak masuk. Yang saya pertanyakan ya, itu bayinya. Ya itu satu Pak. Terus bagaimana dengan anak kecil? Itu jadi pertanyaan juga. Anak kecil yang sudah bisa berbicara di umur 2 tahun, 3 tahun misalnya gitu. Terus dia berbohong. Nah, itu bagaimana jawabannya? Sedangkan orang tua itu tidak pernah mengajarkan untuk dia berbohong. Dari situ juga diambil salah satunya, gitu kan? Nah, itu Pak. Puyeng. Sebentar. Saya cek dulu. Kalau kayak gitu saya tanya yang lain aja dah teman-teman, ya nggak usah ke situ.